Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap jaga kondisi kesehatan kalian walaupun cuaca di luar kadang tidak menentu. Oke, untuk kali ini matematika, saya akan membuat video membahas dan menjelaskan mengenai materi lingkaran. Minggu kemarin sudah saya singgung mengenai unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Untuk materi hari ini mengenai sudut pusat dan sudut keliling serta hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling dan hubungan antara segi empat tali busur pada lingkaran. Oke, yang pertama di sini saya akan membahas mengenai sudut pusat dan sudut keliling. Lingkaran memiliki dua sudut, yaitu sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di lingkaran ini memiliki dua sudut yaitu ada sudut pusat dan sudut keliling. Biasanya di buku paket matematika atau di LKS, biasanya pengertiannya itu kalian masih kurang paham. Karena bahasanya yang digunakan bahasa yang susah dipahami. Dan di video kali ini saya akan membahas materi pengertian dari apa itu sudut pusat supaya kalian paham dan mudah dipahami. Oke, sudut pusat adalah sudut yang berada pada di titik pusat lingkaran. Sudut pusat adalah sudut yang berada pada di titik pusat lingkaran. Saya akan gambarkan sudut pusat. Nah, di sini saya akan gambar lingkaran, dan di dalam lingkaran ini kan ada titik pusat ya nak, yang berada di tengah lingkaran. Nah, di titik tengah ini, titik pusat, saya namain O. Nah, sudut pusat ini artinya apa? Sudut yang berada artinya dua garis yang bertemu di titik pusat. Nah, di sini kan ada dua garis ya, nah. Nah, satu garis ini saya namain garis A dan garis yang kedua saya namain garis B. Nah, dua garis yang bertemu di titik pusat membentuk sudut pusat. Bertemu dua garis yang saling bertemu di titik O dinamakan sudut pusat. Sudut pusat akan membentuk sudut AOB. A ini adalah garis pertama menuju ke titik pusat. O ini adalah titik pusat yang akan menerima dua garis. Sedangkan B garis kedua yang menuju ke titik pusat. Dari dua garis A dan B ke titik O, maka membentuk sudut pusat. Selanjutnya, sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang berada pada di keliling
atau tepi lingkaran melewati titik pusat lingkaran yang dinamakan dengan sudut keliling. Sudut keliling, saya ulangin lagi, sudut yang berada pada dikeliling atau tepi lingkaran melewati titik pusat lingkaran. Artinya dua garis dari yang menghubungkan tersebut tidak ke titik pusat melainkan ke tepi lingkaran atau ke keliling lingkaran membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut keliling. Saya akan gambarkan lingkaran ya nak. Nah, lingkaran ini pasti ada titik pusatnya ya nak. Nah, titik pusat berada di tengah-tengah. Sedangkan sudut keliling dua garis nak, dua garis. Nah, satu garis pertama tidak bertemu di titik pusat melainkan ke tepi lingkaran. Dan garis berikutnya, garis kedua juga sama. Nah, tidak bertemu di titik pusat melainkan dia melewati titik pusat dan bertemu di tepi lingkaran. Maka dua garis tersebut yang melewati titik pusat akan membentuk suatu sudut yang dinamakan dengan sudut keliling. Nah, di sini saya akan namain ya nak. Garis pertama saya namain garis A, garis kedua saya namain garis B, sedangkan titik bertemunya saya akan namakan C. Dari dua garis yang saling bertemu akan membentuk suatu sudut yang dinamakan dengan sudut keliling. Membentuk sudut ACB. Membentuk suatu sudut. Ini sudut ya nak, garis yang kurang ini dinamakan sudut. A ini adalah garis pertama menuju ke tepi lingkaran. Sedangkan C, dua garis yang saling bertemu di tempat si C. Di tempat si C ini yang dinamakan dengan keliling lingkaran atau dengan tepi lingkaran. Sedangkan B, garis kedua yang menuju ke garis C atau ke tepi lingkaran atau dinamakan dengan C. Maka akan membentuk sudut keliling, membentuk sudut ACB. Oke, selanjutnya masuk ke hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Di sini saya akan menggambar lingkaran ya nak. Oke, saya akan membentuk lingkaran. Di sini ada titik pusatnya. Titik pusatnya lagi-lagi berada di tengah lingkaran. Tolong diingat, titik pusat berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, hubungan antara sudut pusat dulu nak. Nah, sudut pusat ini dua garis yang bertemu di titik pusat ya nak. Di sini bertemu di titik pusat, maka membentuk sudut pusat. Ini saya namain garis A, garis B yang kedua, sedangkan titik pusat saya namain dengan O. Selanjutnya dengan sudut keliling. Sudut keliling saya akan gambarkan ya nah. Di sini saya akan membuat garis dengan melewati titik pusat ke tepi lingkaran, sedangkan garis berikutnya juga sama.
juga sama menuju ke tepi lingkaran dari dua garis yang melewati titik pusat menuju ke tepi lingkaran akan membentuk sudut keliling. Ini sudut pusat yang ada di tengah dan yang di tepi lingkaran dinamakan dengan sudut keliling. Nah, dari dua sudut tersebut, sudut pusat dan sudut keliling, hubungan sudutnya saling berhadapan. Nah, di sini saling berhadapan ya, Nak ya. Nah, dari O ke tepi lingkaran. Nah, tepi lingkaran ini saya namain C ya, Nak. Nah, dari O nih ke C ini, sudutnya ini saling berhadapan. Nah, dari saling berhadapan inilah sudut tersebut membentuk suatu rumus. Rumusnya adalah sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut pusatnya ini di sudut apa saja? Di sudut A, O, B. Karena O-nya ini adalah titik pusatnya, A ini adalah garis pertama menuju ke O, B ini garis kedua menuju ke O, membentuk sudut pusat. Sedangkan sudut keliling rumusnya adalah setengah dikali sudut pusat. Nah, sudut keliling ini A garis A menuju ke tepi lingkaran melewati titik pusat, dan B garis kedua ke titik C ke tepi lingkaran saling bertemu melewati titik pusat, maka membentuk sudut keliling ACB. A garis pertama melewati titik pusat ke titik C tepi lingkaran, sedangkan B garis kedua melewati titik pusat menuju ke tepi lingkaran, dan C adalah tepi lingkaran tempat bertemunya dua garis membentuk suatu sudut yang dinamakan dengan sudut keliling. Nah, selanjutnya contoh soal. Jika sudut pusat AOB adalah 60 derajat, berapa sudut keliling ACB? Nah, sudut keliling ACB, maka kan di sini AOB 60 ya, Nak ya, dan ACB berapa? Dan di sini kan dia menghadap busur yang sama ya, Nak, menghadap busur yang saling berhadapan. Maka sudut keliling rumusnya apa? Sudut keliling rumusnya setengah dikali sudut pusat. Nah, sama dengan setengah dikali sudut pusatnya berapa? Sudut pusatnya 60 derajat. Maka 60 dibagi 2 sama dengan 30 derajat. Berarti sudut keliling ACB adalah 30 derajat. Selanjutnya, jika jika sudut keliling ACB-nya nih adalah 40 derajat, berapa sudut pusat
OB. Maka yang ditanya sudut pusat ya nak. Nih sudut pusat yang ditanya nih. Maka sudut pusatnya rumusnya adalah 2 dikali sudut keliling. Nah 2 kali sudut kelilingnya berapa? 2 kali 40 derajat sama dengan 80 derajat. Inilah contoh soal hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Selanjutnya masuk ke segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur. Nah, tali busur ini terdapat pada unsur yang ada pada dalam lingkaran. Kan unsur lingkaran ada 7 ya nak. Ada jari-jari, ada diameter, ada juring, terus ada busur, ada tali busur, ada apotema, ada tembereng. Nah, di sini segi 4 tali busur, pengertiannya apa sih? Pengertian dari segi 4 tali busurnya ini, segi 4 tali busur adalah segi 4 yang berbentuk dari 4 buah tali busur di dalam satu lingkaran. Artinya dalam satu lingkaran yang Bapak gambarkan, ini kan lingkaran ya. Nah, ini adalah satu lingkaran. Maka di dalam satu lingkaran Bapak akan menggambar 4 tali busur. Satu ya, 2, nah, 3, nah, satu lagi 4. Nah, di sini ada garis pertama, garis kedua, garis ketiga, garis keempat. Nah, dari 4 tali busur, 4 garis tali busur di dalam satu lingkaran membentuk segi 4 tali busur yang ada pada di dalam lingkaran. Ternyata dari keempat garis tali busur yang Bapak gambarkan ternyata membentuk suatu sudut. Nah, jumlah sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur di dalam lingkaran ini membentuk sudut 180 derajat. Saya ulangi lagi, ternyata sudut yang terdapat pada segi 4 tali busur di dalam lingkaran membentuk sudut yang berhadapan membentuk sudut 180 derajat. Inilah yang dinamakan dengan segi 4 tali busur. Nah, segi 4 tali busur di sini Bapak akan namakan sudut-sudutnya. Di sini ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dari segi 4 tali busur? Oke, contoh soal. Contoh soal nih ya. Jika nih contoh soal, jika sudut ADC adalah 120 derajat
Berapa sudut ABC? Nah, contoh soal yang pertama ya, Nak. Sudut ADC berarti tengah-tengahnya di D ya, Nak. ADC sudut tengah-tengahnya ada di D, ABC berarti di B. Nah, ADC-nya 120 nih. Nah, berarti berapa sudut ABC? Maka sudut ABC adalah jumlah sudut yang ada di tali busur 180 derajat dikurang sudut ADC 120 derajat. Pak, kenapa kok 120 derajat? Karena ADC si D-nya ini dengan ABC di B-nya ini sama-sama sudut yang saling berhadapan. Maka sudut ABC adalah 180 dikurang 120, maka membentuk sudut 60 derajat. Sudut ABC adalah 60 derajat. Selanjutnya, jika sudut DAC, berapa sudut jika DAC-nya adalah 105? Berapa sudut DCB? Nah, DAC nih ya, DAC sudut DAC, maka sudutnya ini terletak di titik A ya, Nak. ADC titiknya sudutnya ada di titik D. ABC berarti sudutnya ada di titik B. DCB maka titiknya sudutnya ada di titik C. Nah, berapa sudut DCB? Berarti titik sudutnya itu, berarti titik yang membentuk sudutnya itu ada di mana? Ada di C. C di sini. Maka sudutnya sudut DAC adalah sudut dari tali busurnya ini, sudut dari segi 4 tali busur 180 derajat dikurang sudut DAC 105 derajat. Berapa 180 dikurang 105? Maka sudut DAC adalah 75 derajat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai segi 4 tali busur. Nah, selanjutnya masuk yuk ke contoh soal pertama. Contoh soal pertama. Nah, contoh soal pertama saya akan gambarkan di sini ada O, ada A, ada B. Selanjutnya di sini ada P, ada R, ada Q. Nah, coba kalian lihat gambar yang Bapak sudah buat. Bila diketahui sudut APB ditambah AQB ditambah
ARB membentuk sudut 144 derajat, maka tentukan sudut besar AOB. Nah, coba dilihat. Sudut APB berarti sudut yang berada di titik P. AQB garis yang bertemu di titik Q. ARB membentuk dua garis yang saling bertemu di titik R. Sedangkan AOB berarti dua garis yang membentuk bertemu di titik O. Nah, APB nih ya, APB berarti di sini ya. Nah, yang P ini sudut pusat atau sudut keliling? Yang benar adalah ini adalah sudut keliling karena garisnya melewati titik pusat. AQB berarti dia juga sama ada di sudut keliling. ARB berarti di R sini ya. R ini adalah sudut keliling. Berarti yang diketahui di sini ada 3 sudut keliling. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah AOB. AOB ini adalah dua garis yang bertemu di titik O. Nah, O ini berada di tengah kan ya nak? Dua garis yang saling bertemu di titik pusat membentuk sudut pusat. Berarti yang ditanya AOB adalah sudut pusat. Yuk kita cari yuk. Berarti di sini sudut APB ditambah sudut AQB ditambah sudut ARB. Nah, sama dengan 144 derajat. APB, AQB, ARB berarti termasuk sudut keliling. Ada berapa sudut keliling yang ada pada dalam satu lingkaran? Ada 3. Ada 1, ada 2, ada 3. Ini 3 ya. Nah, sama dengan 144 derajat. Pak, kok 3? Karena 3 ini adalah 3 dari sudut keliling. Sudut keliling ada di mana aja? APB. A garis pertama, B garis kedua saling bertemu di titik P. Melewati titik pusat. AQB juga sama. Garis A yang pertama dengan garis B yang kedua bertemu di titik Q, melewati titik pusat. ARB garis A pertama, garis B yang kedua bertemu di titik E, melewati sudut pusat, melewati titik pusat, maka membentuk sudut. Nah, ketiga sudut ini dinamakan 3 sudut keliling. Nah, 3 sudut keliling 144 derajat. Berarti 3 yang di sini nak, 3 di sini dari kiri ini kan 3 kali sudut keliling ya nak. Nah, kenapa 3 kali sudut keliling? Karena di sini ada 3 sudut keliling yang Bapak kalikan. Nah, 3 kali sudut keliling inilah sama dengan 144 derajat. Nah, kali pindah dari kiri pindah ke kanan, dari kali pindah menjadi dibagi. Sudut keliling sama dengan 144 derajat dibagi
Ya, ingat ya, jika pindah seperti ini, misalnya ini ditambah, di kiri ditambah, pindah ke kanan, maka dikurang. Kalau misalnya di kiri dikurang, pindah ke kanan, maka dijumlah. Dari kali di kiri pindah ke kanan, maka dibagi. Dari bagi pindah, dari kiri dibagi pindah ke kanan, maka dikali. Tolong dipahami, diresapi. Jangan lupa omongan Bapak silakan dicatat. Nah, selanjutnya 144/3 berarti menghasilkan sudut kelilingnya 40 derajat. Ini sudut kelilingnya, Nak ya. Yang ditanya di sini adalah sudut AOB. AOB di sini adalah sudut pusat. Berarti yang ditanya adalah sudut pusat. Sudut pusat. Sudut pusat. Rumusnya apa sudut pusat? Rumus sudut pusat adalah 2 kali sudut keliling. Nah, 2 dikali sudut kelilingnya berapa? 40 derajat. Maka sudut pusatnya 48 dikali 2 sama dengan 96 derajat. Jadi sudut besar AOB adalah 96 derajat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika masih belum paham, terus ulang video saya sampai kalian paham. Oke, contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua, Bapak akan gambarkan lingkaran. Dalam lingkaran ini pasti ada titik pusatnya O. Bapak namain O. Selanjutnya Bapak akan gambar garis. Di sini ada, terus ada lagi gambar garis lagi. Terus gambar garis lagi. Di sini saya Bapak namain ada A, ada B, ada D. Selanjutnya Bapak akan gambar garis lagi. Dan gambar garis lagi. Nah, di sini titik ini nih membentuk titik C, Bapak namain. Contoh soalnya diketahui M BAD sama dengan X ditambah 20 M BCD 3X. Tentukan MBOD. Nah, coba di sini sudut BAD, B garis, D garis ketemu di titik A. BCD, B garis pertama, D garis kedua, C tempat 2 garis. Berarti tempat 2 garisnya ini membentuk sudut. Nah, A dan C membentuk sudut kan yang saling berhadapan. Nah, sudut ini nih ya, A dan C ini ada di titik pusat tidak atau melewati titik pusat? Berarti di sini dia melewati titik pusat. Dia tidak bertemu 2 garis di tepi lingkaran. Kalau ketemunya 2 garis di tepi lingkaran, maka dinamakan dengan sudut keliling. Selanjutnya yang ditanya adalah BOD. Berarti BOD di sini ya, Nak. Nah, BOD ini berarti 2 garis, segaris pertama yang B, garis kedua yang D bertemu membentuk sudut pusat. Kenapa membentuk sudut pusat? Karena 2 garis bertemu di titik pusat. Maka bertemunya 2 garis titik pusat
akan membentuk sudut pusat. Yuk kita cari. M ini nak, tolong dicatat. M adalah besar sudut. Nah, M ini juga sama, besar sudut. Ini juga sama, M, besar sudut. Nah, yuk kita cari sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan. Nah, tolong diingat, dipahami, dihayati bahwa jika kalian ketemu soal seperti ini, maka sama dengannya membentuk sudut 180 derajat. Karena kenapa? Dari satu lingkaran ini membentuk sudut 180 derajat. Saya ulangin lagi, sudut BAD ditambah sudut BCD sama dengan 180 derajat. 180 derajat inilah sudut yang berhadapan. Nah, kenapa sudut yang berhadapan? Karena di sini A dengan C, maka di sini membentuk sudut yang saling berhadapan. Sudut yang saling berhadapan membentuk sudut 180 derajat. Paham sampai sini? Selanjutnya BAD masukin X ditambah 20 ditambah 3X sama dengan 180 derajat. Selanjutnya X ditambah 3X, 1X ditambah 1X ditambah 3X, maka menghasilkan, ini saya pisahin dulu, 1X ditambah 3X ditambah 20 sama dengan 180 derajat. Nih, kenapa Bapak pisahin? Karena 1X ditambah 20 itu tidak bisa. Yang bisa hanyalah penjumlahan yang sejenis, yang sama. 1X ditambah 1X, 1Y ditambah 1Y, 1X ditambah 2X, 2Y ditambah 1Y. Itu adalah penjumlahan yang sejenis. Tidak hanya penjumlahan, pengurangan juga sama, harus pengurangan yang sejenis. Paham sampai sini? Kalau kalian masih belum paham, terus ulang video saya sampai 5 kali. Selanjutnya 1X ditambah 3X sama dengan 4X ditambah 20. Nah, 20 ini dia tidak ada yang dijumlahkan, maka tetap 20 sama dengan 180 derajat. Paham sampai sini? Selanjutnya nih, dari 4X ini sama ditambah 20 ini, Bapak ingin pisahkan si 20 ini nih. Karena Bapak akan yang ditanya adalah yang 4X. Bapak di sini akan mencari X-nya ini berapa. Maka Bapak akan pisahkan terlebih dahulu 20 ini ya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, maka yang kamu harus pisahkan bukan 4X-nya ya, melainkan yang tidak ada X-nya, malah yang tidak ada Y-nya. Paham sampai sini? Di sini Bapak akan pisahkan 20-nya, 4X tetap di sini ya nak. Nah 20 dari kiri ini kan dijumlah, pindah ke kanan, berarti dikurang. 180 dikurang 20. Selanjutnya 4X sama dengan 180 dikurang 20, 160. Nah, 4X ini sama aja dengan 4 dikali X ya, sama dengan 160.
4X sama dengan 4 dikali X. 4Y sama dengan 4 dikali Y. 3X 3 dikali X. 3Y 3 dikali Y. Selanjutnya ini Bapak pisahkan nih 20. Selanjutnya Bapak ingin pisahkan si 4-nya. Nah, di sini yang ditanya adalah si X-nya, maka X-nya adalah ini 4 kali di kiri nih, pindah ke kanan, berarti dibagi 160 dibagi 4 sama dengan 40 derajat, maka X-nya adalah 40 derajat. Selanjutnya tolong diingat, tolong dicatat. Nah, 3X ini kan dia udah aman nih. Nah, selanjutnya kalian harus mencari dari si X plus 20-nya, dari BAD-nya. Kenapa BAD-nya? Karena di sini X-nya masih misteri. Yang ditanya adalah si X dari sudut BAD. Nah, 3 ini udah ketemu nih, 3X ini nih, 3X ini udah ketemu dari hasil penjumlahan X plus 2X ditambah 3X, maka menghasilkan 4X. X-nya ini adalah 40. Saya ulangin lagi. Di sini kalian harus mencari X dari sudut BAD. Kok hanya sudut BAD aja, Pak? Kenapa nggak BCD? BCD ini sudah diketahui. Sudah diketahuinya 40. Dari mana 40? Dari 3X ditambah 1X. 3X ditambah X. 3X ditambah X adalah 4X. Dan jawaban dari 3X ini, dari hasil 3X ditambah X jadi 4X, maka X-nya ini adalah 40. Nah, yang X ini nih belum diketahui nih, maka kita cari dulu yuk. Carinya sudut BAD sama dengan X ditambah 20. X-nya berapa? 40 ditambah 20 sama dengan 60. Selanjutnya ini udah ketemu nih. Ini udah ketemu 60, ini udah ketemu 40. Maka sudut BOD-nya berapa? Sudut BOD 2 garis B, 1 garis B, dan 1 garis D bertemu ke titik pusat O membentuk sudut pusat. Sudut pusat BOD adalah 2 kali sudut keliling. Ingat ya, sudut BAD dengan sudut BCD adalah sudut keliling. Sudut keliling BAD udah diketemu nih, X plus 20 sama dengan 60 derajat. Sedangkan sudut keliling BCD sudah diketahui nih, sudah diketahui 40 derajat. Selanjutnya BOD 2 kali sudut keliling. 2 kali sudut kelilingnya dari mana? 2 kali sudut keliling dari sudut BAD. Tolong diingat ya, 2 kali sudut BOD maka 2 kali sudut keliling BAD karena saling berhadapan. Berapa 2 kali sudut kelilingnya? 60 derajat. 2 kali 60 120 derajat. Berarti sudut BOD adalah 120 derajat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, itu saja mengenai materi sudut pusat dan sudut keliling. Habis ini kalian catat apa yang saya omongin di buku tulis kalian, karena materi ini akan bermanfaat nanti kalian di kelas 9.
dan akan keluar di soal ujian sekolah. Jangan lupa dicatat apa yang saya videokan, tolong dicatat. Kalau masih kurang jelas, silakan diulang kembali videonya. Jika kalian sudah catat, silakan kalian kerjakan 4 soal yang sudah Bapak berikan. Nanti Bapak akan kirimkan fotonya ke grup kelas 8. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan WA ke nomor saya. Jika sudah selesai tugasnya, boleh foto dan kirimkan ke WA saya. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.